Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, ya. Dan ini kita jelas yang dianjurkan atau dipanggil adalah orang-orang beriman. Dan keimanan kita ini semakin hari karena Ramadan semakin berulang tiap tahun. Diharapkan insya Allah keimanan kita semakin naik level, ya. Dan goal dari kewajiban syam Ramadan ini adalah untuk kita la'allakum tattaqun, ya, agar kamu bertakwa, sehingga kalau nanti ada larangan atau ya yang dibolehkan semata-mata itu adalah kamu takwa nggak sih gitu, patuh nggak sih sama Allah gitu. Goalnya sebetulnya ke situ. Walaupun nanti ada hikmah-hikmah yang nanti terungkap misterinya perlahan-lahan, ya, termasuk puasa itu sehat untuk kesehatan fisik, kesehatan rohani dan sebagainya. Itu kan muncul dari riset-riset dari manusia, ya. Yang penting kata Allah pokoknya kamu ya takwa dulu nih. Nanti akan kamu rasakan sendiri kan gitu. Terungkap misteri-misterinya, ya. Nah, baik. Saya mohon izin ini kita akan bicara tentang otak manusia. Jadi Allah ciptakan otak manusia, ada otak besar ini dan ada otak kecil. Otak besar biasanya disebut cerebrum, otak kecil cerebellum. Dan terbagi dua dia memang. Jadi ada belahan kanan dan belahan kiri. Ya. Nah, di dalamnya ini banyak sekali struktur yang luar biasa Allah ciptakan. Hari ini kita fokuskan kepada ada satu tempat di dalam otak itu disebutnya hipotalamus ini. Dia di tengah, nanti kita lihat ilustrasinya ya. Rupanya ini selain fungsi homeostasis, ini adalah pusat lapar, pusat haus, dan pusat syahwat birahi. Baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Bahkan ini juga pusat tidur sesungguhnya. Jadi ada lapar, haus, tidur, syahwat di sini. Ya, nah, jadi kurang lebih ya. Nanti di tengahnya ada yang disebut sistem limbik ini yang saya kasih gambar warna merah. Sistem limbik ini adalah pusat pengaturan emosi. Jadi otomatis nih. Jadi di otak bagian tengah manusia ada pusat pengaturan emosi. Plus juga nanti pusat lapar, haus, syahwat di dalam limbik system, khususnya yang kalau lapar, haus, tidur, dan syahwat ini ada namanya hipotalamus. Mohon izin, ini kita tetap pakai bahasa Latin karena kesepakatan internasionalnya seperti itu. Nah, hipotalamus persis di tengah seperti ini bentuknya segitiga. Rupanya menurut Dr. Luan Brizendine, seorang neurolog dari University California San Francisco, mengatakan, risetnya mengatakan, hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih luas atau lebih lebar dari hipotalamus perempuan. Berarti pusat makan, pusat minum, pusat tidur dan pusat syahwat birahinya laki-laki lebih luas, lebih lebar. Ya. Dan bersamaan dengan itu juga hipotalamus ini pusat menjaga keamanan. Sesungguhnya itu gitu. Kalau ini hipotalamus laki-laki, maka perempuan tidak ada setengahnya dari ini gitu. Artinya apa? Artinya antara kita laki-laki dan perempuan itu lebih berat. Laki-laki menahan lapar, menahan haus dan menahan syahwat. Bahkan juga menahan ngantuk. Jadi buat ibu-ibu yang punya anak laki-laki yang misalnya belum balik, baru belajar puasa, itu jangan heran kalau dia cepat lapar. Ya, atau yang sudah remaja, punya remaja laki-laki atau anak laki-laki sudah dewasa, bahkan mungkin para suami itu lebih berat ya, menahan laparnya karena pusatnya lebih besar, 2,5 kali lebih luas dari hipotalamus kita perempuan. Ya, disinilah kita perlu memaklumi bahkan memahfumi agar apa? Agar
pusat segala ya lapar, haus, tidur dan syahwat birahi ini kita perlu perhatikan ya, wabil khususnya di bulan Ramadan ini ya. Nah, pada saat kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk menahan semuanya, menahan lapar, haus, dan syahwat ya. Kalau tidur nggak perlu ditahan juga ini ya. Dari fajar hingga maghrib ya. Maka hipotalamus ini harus ditekan sebetulnya. Hanya nggak bisa pakai tangan, karena dia berada di tengah otak ya. Tangan kita pasti hanya sampai di jidat, atau di atas kepala sini, atau di pelipis kanan kiri gitu ya. Nah, ternyata untuk menekan hipotalamus ini ya ada cara. Apa caranya? Yaitu berniat. Jadi mengapa kita pada saat mau puasa disuruh berniat? Karena berniat ini ya, kalau nanti kita lihat ya mekanismenya sedikit di dalam sistem saraf, berniat ini menekan pusat lapar, haus, dan syahwat. Karena nanti hipotalamus ini kan memerintahkan ke seluruh pencernaan, memerintahkan ke organ reproduksi. Oh ya. Nah, ini kita tekan pakai niat. Itulah kita diajarkan berniat ya, nawaitu shoma ghadin an ada'i fard syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ya. Untuk itu para ulama mengajarkan pada kita kalau untuk niat saum Ramadan atau niat puasa Ramadan itu sebaiknya di malam hari. Karena kalimatnya ada shoma ghadin, puasa esok hari, atau paling telat sebelum fajar. Ya, karena kalau puasa sunnah, katakanlah yang Senin Kamis, ya kita lupa kalau ini hari Kamis misalnya, ya atau hari Senin, tahu-tahu sudah sholat subuh, ya nggak sempat sahur juga, terus ini hari Senin ya, saya mau puasa Senin baru kita niat untuk saum Senin, saum sunnah Senin, itu boleh setelah fajar. Tapi untuk saum Ramadan dan saum atau puasa wajib misalnya pengganti Ramadan di luar bulan Ramadan ya itu diminta malam hari. Agar apa? Agar niat ini jalan ke otak kita sejak malam hari dan menekan hipotalamus sejak malam hari. Ini hikmahnya ya. Kalau ditanya pastinya kenapa ya disuruhnya kayak gini, wallahu alam bisawab, tapi hikmahnya adalah dari malam hari sudah dipersiapkan. Ya. Nah, kemudian dari otak ke badan, ini ada nervous system, ya. Tentu buat teman-teman sejawat sering sudah lihat ini anatomi, bahkan juga para istri Ikatan Dokter Indonesia pasti sering banget lihat anatomi ini ya. Jadi dari otak ke badan ada serabut-serabut saraf yang jalan di tulang belakang, nanti dari tulang belakang jalan ke seluruh tubuh kita, ke dalam tubuh pencernaan, ke sistem pernafasan, kardiovaskular dan sebagainya, bahkan juga ke seluruh organ-organ tangan kita, wajah kita, permukaan kulit kita dan sebagainya. Nah, sebetulnya bicara otak dengan sistem saraf ini sangat kompleks ya, sangat detail, memang butuh waktu panjang, tapi hari ini mari kita belajar secara populer, lebih gampang ya. Jadi kita menganalogikan sistem saraf ini dengan kabel listrik, di mana kabel listrik ini membawa pesan ya, membawa pesan. Pesan dari mana? Pesan dari otak kita, jalan di badan ini, dan juga pesan dari yang diucapkan, yang dilihat lewat mata, yang di telinga, ya didengar lewat telinga, di hidung, dan juga dirasakan di seluruh permukaan kulit ini. Jadi pesannya jalan. Berkaitan tadi dengan niat tadi, ya, maka pada saat kita berniat itu, maka pesan niatnya jalan, ya. Dan tentu niat tadi diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dia jalan di badan gitu ya. Kemudian ini tadi nawaitu shoma ghadin
An ada ifadus syahri Ramadana hazihi sanatin lillahi ta'ala. Dia jalan di badan ini. Dan kemudian menekan hipotalamus yang ada di otak. Hipotalamus juga memerintahkan seluruh ya lambung, pencernaan, dan juga karena ini juga pusat syahwat, maka ya organ reproduksi itu dipersiapkan untuk puasa. Ya. Dan pesan ini jalannya sangat cepat sekali. Ya, apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar itu ke otak cepat, 240 km per jam. Nanti dari otak perintahkan lagi ke seluruh tubuh 320 km per jam. Ya, sangat cepat, Masya Allah. Dan tadi kalau niatnya mulai dari malam, kemudian mau diafdolkan lagi sebelum sahur gitu ya. Oh, ini jadi jalan ini. Maka tubuh siap untuk menahan dari fajar sampai maghrib. Itu pentingnya niat. Ya. Hanya ya lebih afdal lagi kalau niatannya itu kita tambah sedikit ya. Saya yakin ibu-ibu juga sudah melakukan, tetapi ini kita sharing-sharing kembali agar kita tambah paham dan tambah sadar bahwa karena hipotalamus ini yang hijau tadi ya, kalau kita lihat dari depan kurang lebih kayak gini kalau potongan dari atas, ini ada di otak belahan kanan dan belahan kiri. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa otak manusia Allah ciptakan ada belahan kanan dan belahan kirinya. Ya. Nah, di dalam teori yang dikemukakan oleh seorang ahli namanya Roger Wolcott-Sperry, karena beliau meneliti, beliau seorang neuropsikolog, hasil penelitian itu tentang otak kiri dan kanan. Ya, mungkin ibu-ibu juga pernah dengar ya. Jadi, tubuh manusia ini unik. Tadi otaknya sudah terbelah, bagian kanan mengatur tubuh yang kiri. Bagian kiri mengatur tubuh yang kanan. Artinya saraf-saraf yang tubuh kiri ini yang atur kanan, saraf-saraf yang tubuh kanan yang atur kiri. Seperti itu. Nah, rupanya pada saat kita berniat atau bicara, atau orang bilang self-talk, ya, atau kalau bahasa Neuro-Linguistic Program tadi NLP tadi itu yang dibacakan oleh Mbak Santi ya, bicara dalam hati atau bicara sendiri atau berniat itu sering diartikan afirmasi, affirmation, kata-kata penegasan. Nah, pada saat kita melafazkan afirmasi ini ternyata itu kerja otak kiri. Karena otak kiri itu bicara, afirmasi, berhitung, detil, analisa, itu kiri. Ya. Nah, jadi pada saat tadi nawaitu shoma gadin, saya niat puasa besok, kan karena baru kita dilafazkan, otak kiri kerja, maka pesannya baru jalan tubuh kanan. Untuk itu yang baru siap yang organ-organ di kanan, paru-paru di kanan, lever, ya. Kemudian pankreas ada di kanan ya. Kemudian ginjal kanan, ya usus yang di bagian kanan, organ reproduksi bagian kanannya baru kanan tuh yang siap. Kiri belum. Kalau baru kita melafazkan niat tadi atau afirmasi tadi. Nah, tubuh kiri yang atur kanan dan ya, beberapa kerja otak kanan itu adalah visualisasi atau membayangkan imajinasi, intuisi, irama dan sintesa. Ya, musik tuh di kanan. Ya, nah, jadi diharapkan supaya niatan kita lebih power dari sebelumnya. Pada saat melafazkan niat, kita membayangkan. Nanti terserah ibu-ibu cara membayangkannya gitu. Kalau saya karena saya belajar anatomi, saya membayangkan kalimat yang saya lafazkan jalan di badan gitu. Karena waktu pembayangan itu kerja otak kanan, untuk itu pesannya akan jalan di tubuh kiri. Sehingga pesannya sampailah pada paru-paru kiri. Jantung tuh di kiri. Lambung juga di kiri kan gitu ya. Kemudian ginjal yang kiri ada di kiri, usus bagian kiri, reproduksi kiri. Artinya kalau nanti kita berniat, tambahkan sedikit sambil membayangkan. Lebih afdal lagi apabila kita
ya bisa giat lagi, misalnya ada kerja gitu ya, kici mempunyai kegiatan walaupun dalam keadaan puasa, terus bisa dikerjakan dengan semangat. Itu sambil bayangin besok tuh ya kita dalam keadaan puasa tetap melakukan hal-hal sebagaimana yang direncanakan dengan very happy lillahi ta'ala. Wow, itu jalan tuh pesannya ke seluruh tubuh. Maka tubuh ini siap seutuhnya. Nah, inilah sebetulnya yang disebut ya niat khusyuk dari teori otak. Ya, dalam Islam ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Gitu. Nah, seolah-olah itu kerja dari otak kanan, yaitu visualisasi, membayangkan seolah-olah. Dan bukan hanya untuk niat puasa saja, semua niatan, baik niatan yang untuk ibadah khusus maupun ibadah muamalah. Ya, mau ada acara kah, mau ada kegiatan kah, mau punya sesuatu kah gitu, sambil dibayangkan karena pesannya akan jalan di badan ini sehingga tubuh ini siap untuk apa yang diminta, terutama pas puasa ini adalah menahan makan, minum, dan syahwat birahi. Laki-laki tuh niatannya perlu diulang-ulang, Bu, karena hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari kita ya. Nah, nih. Kemudian mengenai hukum berhubungan suami istri pada malam hari, ini termaktub di Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca terjemahannya. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Ya. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Ya, ini ayat ini kan kalau ada kalimat istri-istrimu berarti ini ditujukan pada laki-laki ya. Nah, kemudian maka sekarang campurilah mereka ya di malam hari ini ya, dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Jadi malam hari ya kita bisa bebas makan minum, kemudian berhubungan intim suami istri sampai fajar. Ya, tentu agar kita bisa sholat subuh maka ya harus mandi junub. Ya, lebih afdal lagi mandi junubnya sebelum sahur ya, karena khawatir nanti kita lupa kita sholat padahal belum suci kita karena habis hubungan intim suami istri ya. Nah, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Artinya sempurnakanlah yaitu tidak makan, tidak minum dan tidak bercampur suami istri ya. Nah, kemudian apa sih yang terjadi bila dilanggar? Ini juga kita sudah tahu ya, tapi nggak apa-apa kita sharing-sharing lagi ya. Abu Hurairah meriwayatkan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lantas berkata, silakanlah aku mencampuri istriku siang hari di bulan Ramadan. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, merdekakanlah seorang hamba sahaya perempuan. Ya. Terus dijawab oleh laki-laki itu, aku tidak mampu. Ya, aku tidak mampu ini mungkin nggak punya atau memang nggak mampu dalam bentuk apa ya, ini waktu itu hadisnya begitu. Beliau kembali bersabda, berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut. Berarti 60 hari. Ya, dijawab lagi oleh laki-laki itu, aku tak mampu. Beliau kembali bersabda, berikanlah makanan kepada 60 orang miskin. Ya, jadi ada 3 tahapan sebetulnya denda karena bercampur suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Ya. Ini sering diistilahkan kifara udma, denda besar. Ya. Jika dihubungkan dengan konteks zaman sekarang, memang denda yang pertama tidak mungkin dilakukan ya, karena hari ini tidak ada lagi perbudakan di zaman sekarang. Maka langsung sanksinya sanksi kedua,
dilaksanakan 2 bulan berturut-turut puasa. Kecuali ada halangan yang dibenarkan oleh syariatnya. Karena sakit, karena menstruasi, ya. Maka pilihan dendanya yang ketiga ini nggak bisa lagi ditawar-menawar. Maka sanksi ketiga yang menjadi denda atau tebusan terakhir yaitu memberikan 60 paket makanan pokok yang masing-masing beratnya 60 ons. Ya. Jadi ini denda besarnya gitu. Mungkin sebagian orang yang mampu mengatakan gampang aja sih gitu. Tapi kan masalahnya kita nggak bertakwa kan? Karena tadi kan ya goal dari Ramadan ini atau kutiba alaikumussyam itu adalah ya la'allakum tattaqun kan gitu. Kalau melihat sanksinya kan nampaknya gampang nih gitu ya. Puasa 2 bulan berturut-turut, ini bisa diganti dengan 60 paket makanan pokok masing-masing beratnya 60 ons kan gitu. Tapi masalahnya tidak bertakwa dong gitu kan. Ya, tidak tattaqun berarti. Ini kan kalau lupa atau kebablasan ya. Karena tadi diawali dengan ya sebuah peristiwa ya sahabat Rasulullah yang merasa dirinya ya kebablasan atau celaka tadi ya. Kemudian apa sih yang boleh sebetulnya ya? Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, ini hadis riwayat Bukhari, kadang-kadang Rasulullah SAW mengecup sebagian istri-istrinya padahal beliau sedang berpuasa. Pasti mengecup. Nah ini mengecup ini di hadis ini hanya dikatakan mengecup. Karena mengecup itu biasanya kening ya, kening, pipi gitu ya, mengecup. Ya, berarti masih boleh ya kalau mengecup. Nah kemudian lagi Rasulullah mencium dan mencumbu dengan istrinya padahal beliau sedang berpuasa, kata Aisyah. Namun Aisyah bilang, namun beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya di antara kamu sekalian. Jadi Aisyah bilang kepada sahabat-sahabat begitu. Ya, mungkin mencumbu ini dibelai rambutnya, dipeluk gitu. Ya. Kemudian ya, Ibnu Hazm meriwayatkan dengan sanad sahih dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa ia berkata, suatu hari Nabi hendak menciumku, lalu aku katakan kepada beliau, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Beliau lantas bersabda, aku pun juga sedang berpuasa. Jadi beliau pun lantas menciumku. Ya, arti ini udah beberapa hadis ya yang sahih yang memberikan informasi kepada kita bahwa Rasulullah sebagai suami mencium istrinya pada saat sedang berpuasa itu boleh gitu ya. Nah, kemudian ada lagi seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang orang berpuasa yang menyentuh kulit istrinya, ya pegang kulitnya, pegang tangannya, pegang kulitnya, pegang pundaknya dan sebagainya. Beliau memberinya keringanan. Lalu datang sahabat lain kepada beliau yang menanyakan hal yang sama. Tapi beliau melarangnya. Ini ada 2 nih berarti nih ya. Kenapa begitu? Ternyata hal tersebut karena yang pertama tadi adalah seorang kakek, sedangkan sahabat yang kedua masih muda. Jadi rupanya kalau kakek-kakek itu kata Nabi ya bolehlah kamu peluk istrimu, pegang tangannya gitu. Karena secara hormonal, testosteron ya dan vasopresin di usia mungkin 50 tahun ke atas sudah menurun gitu ya. Jadi syahwat, ada pengurangan syahwat karena testosteron yang berkurang. Tapi ada lagi sahabat yang datang, Nabi malah larang. Kenapa? Karena masih muda banget, ini bahaya ini kan gitu. Ya, nah. Kemudian diriwayatkan dari Umar bin Khattab ya, radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu hari aku merasa sangat gembira, lalu aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa, kata Umar. Ya. Aku lalu menemui Nabi SAW. Aku katakan pada beliau, hari ini aku telah berbuat sesuatu yang besar ya. Aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa. Gitu. Terus kata Nabi SAW bertanya, bagaimana menurutmu seandainya kamu berkumur dengan air dalam keadaan sedang berpuasa? Ya. Kata Umar, hal itu nggak apa-apa. Kata Nabi, ya lalu kenapa kalau mencium istri? Maksudnya gitu, lalu kenapa? Jadi Rasulullah menganalogikan suami mencium istri pada saat berpuasa di siang hari itu ibarat kita berkumur-kumur.
Ya, dan kita berkumur-kumur, kita meyakini tidak menelan airnya. Jadi ini dialognya antara Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Rasulullah SAW. Jadi terus kenapa gitulah istilahnya ya. Nah, akhirnya ya disepakatilah oleh para ulama bahwa ya mencium suami atau suami mencium istri pada saat puasa itu boleh saja, tetapi ya beberapa ulama menyatakan makruh. Ya, makruh. Artinya kalau makruh, kalau bisa ditinggalkan itu malah mendapat pahala. Terutama buat yang muda-muda ya. Karena dikhawatirkan, ya ingat tadi hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan, mudah sekali laki-laki ya terpicu syahwatnya. Apalagi kalau masih sangat muda belia. Ya. Jadi tinggal kita atur saja barangkali kalau untuk suami mau berangkat kantor di saat Ramadan cium tangan, kecup kening, ya sambil peluk ya itu boleh karena Rasulullah ya memberikan contoh kepada istri-istrinya. Namun ya sebatas itu gitu. Ya. Nah, kemudian apa sih hikmahnya sebetulnya? Hikmahnya sebetulnya banyak, tapi izinkan kami hari ini cerita tentang masalah dari tubuh manusia. Ya. Jadi tubuh manusia ini ya, kita tahu bersama, terutama di ilmu holistik, ada namanya badan seluler atau badan kasar. Ini yang kita bisa pegang ya, walaupun kita nggak bisa lihat sampai ke dalam. Ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat ke dalam, itu pun pakai alat ya, foto ronsen kah, atau alat pemindai lainnya, atau dibedah ya. Suami Bu Santi bisa langsung lihat, Masya Allah. Ya. Nah, kemudian ternyata tubuh manusia selain badan seluler ini, tadi pada saat puasa ini dibersihkan pencernaan. Jadi rupanya kalau kita habis sahur, ya teman-teman, ibu-ibu, 4 jam pertama makanan yang habis sahur itu dicerna di lambung selama 4 jam, dibantu dengan asam lambung, dihancurkan untuk dilumatkan, itu 4 jam. Jadi kalau misalnya kita menahannya 4:30 ya nih yang untuk waktu Indonesia bagian Barat ya 4:30, berarti mulai dari 5:30 nih 4 jam ada di lambung, 5:30, 5:30, 7:30, 8:30, 9 ini di lambung nih. Setelah itu 4 jam kemudian nanti dihancurkan lagi di bagian usus ya, baik usus halus dan usus besar tuh 4 jam. Nanti setelah 4 jam dihancurkan, kemudian diseraplah oleh pembuluh darah, masuk ke jantung, jantung memompa ke seluruh tubuh. Jadi total makan sahur kita 8 jam, itu di metabolisme oleh pencernaan. Berarti sampai sekitar 12:30 sampai jam 1 ya. Nah, selebihnya karena kita tidak makan minum lagi sampai nanti maghrib, berarti ada 6 jam pencernaan ini ya istirahat. Disitulah nanti keberkahannya, powernya apa? Karena istirahat tidak kerja berat dan sisa-sisa yang ada di pencernaan ini kemudian ada fase disebut fagositosis atau dihancurkan oleh imunitas tubuh. Kalau racun-racun itu di 6 jam setelah jam 12:30 itu ya sampai maghrib. Disitulah mengapa orang berpuasa dikatakan sehat karena nanti di sini ada penurunan kolesterol, penurunan insulin dan sebagainya, ya. Dan tentu sampah-sampah itu. Ya. Jadi kalau kita nggak puasa lagi nggak puasa kebayang ya, makan pagi misalnya jam 6 dicerna 8 jam. Terus jam 12 ya makan siang lagi dicerna lagi 8 jam. Padahal yang jam 6 tuh belum selesai dicerna loh. Kan 8 jam. Belum lagi jam 10 misalnya ngemil gitu ya, makan somai, makan bakso 8 jam lagi. Belum lagi sempat nanti sore ya makan lagi, belum lagi. Makanya pas kita tidak puasa kan bayangkan sistem pencernaan atau semua sistem tubuh ini kerja keras kan. Nah pada saat puasa 30 hari ini Masya Allah setiap hari ada 6 jam. Ini waktu Indonesia ya. Ada 6 jam, sekitar 6 jaman ini istirahat Masya Allah. Nah
Kemudian selain badan kasar di tubuh manusia, ternyata ada yang disebut badan bioplasmik. Ada badan yang disebut badan cahaya. Ya, jadi keluar dari tubuh kita gelombang elektromagnetik. Ya, disebutnya bioplasmik, bioplasma. Ya, jadi kalau tadi kalau badan seluler perangkatnya seperti ini, badan bioplasmik itu keluarnya dari titik-titik yang kita sebut pembuluh meridian. Ini di bawah kulit, subkutis. Ya. Ada 360 dari ujung kepala sampai ujung kaki jumlah titik-titik ini, dan titik-titik ini mengeluarkan gelombang. Walaupun sebetulnya gelombang itu diproduksi oleh sel-sel tubuh dari makanan, Ya. Pada saat kita puasa, ya, gelombang yang dihasilkan 8 jam pertama itu akan keluar tanpa ada halangan tambahan metabolisme berikutnya gitu. Artinya apa? Artinya ya orang yang sedang saum ya sinyal yang keluar ini lebih dahsyat atau tidak ada gangguan atau dia tidak berhenti-henti langsung keluar gitu. Karena kalau kita makan lagi siang misalnya tidak saum, ini sinyal ini ada berhenti sebentar, tutut gitu, ada stagnan namanya, stagnasi, tutut sambil nunggu proses 8 jam baru jalan lagi, makan lagi, tutut baru jalan lagi. Kalau tidak makan hanya di sahur saja, ini plong gitu, gitu. Ya, nah keluarnya dari mana Bu Aisyah ini? Dari pembuluh meridian, titik-titik ini rupanya dia berputar, ya. Berputarnya kemana? Berputarnya berlawanan arah jarum jam. Atau disebut bertawaf dia. Jadi titik-titik ini bertawaf. Ya, semua manusia. Cuma nanti bedanya kadang-kadang lagi jalannya lancar, kadang-kadang jalannya pelan, kadang-kadang tersumbat. Nah, biasanya kalau tersumbat inilah ada fenomena di dalam ilmu kedokteran timur, kita acupressure, dipijat, ya. Mbak Rati senang dipijat acupressure atau ya akupuntur. Nah, itu kan titik-titik ini. Atau kalau zaman dulu kerokan, ya, Mbak Santi masih suka kerokan? Biasanya dokter bedah melarang kerokan. Saya masih suka kerokan itu. Oh iya. Berarti itu yang distimulasi ini. Agar yang jalannya lambat karena kita sedang sakit kan bumpet ya. Betul. Nah, itu jadi bisa terbuka. Gitu. Makanya keringetan langsung enak rasanya ya. Saya juga masih suka kerokan itu. Tergantung kebiasaan juga. Atau bekam, yang senang bekam. Ya, bekam. Ini main di sini sebetulnya. Kalau obat-obatan yang kita minum, obat kimia itu main nanti di pembuluh darahnya. Ya. Nah, teknik-teknik kedokteran timur ini bermain di pembuluh meridiannya. Nah, pembuluh meridian ini sebetulnya untuk apa sih gitu ya? Pembuluh meridian ini keluar dari seluruh tubuh, wabil khusus tuh dari jantung. Jantung itu kekuatannya 5.000 kali lebih kuat dibanding kepala dan dibanding seluruh tubuh. Jantung ini karena di situ ada energi banyak ya. Kalau kita bahas mungkin akan berhari-hari. Tapi beginilah tubuh kita, memang nggak kelihatan ya. Jadi tubuh manusia itu sebenarnya gadget alam semesta yang Allah Ta'ala buat gitu. Gawe yang buatan manusia itu kan terinspirasi dari tubuh kita kan. Dan sinyal yang keluar dari kita tuh 4G kalah, 5G kalah ini. Dahsyat ini. Ya. Nah, kalau ilmu bicara tentang gelombang itu ilmunya apa ya? Nah, ini masuk kategori namanya fisika kuantum. Fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum. Ya, kita nanti akan cerita mengapa kita puasa dan tadi kenapa suami istri itu hubungan intimnya malam ya. Ini dari sisi energi ya. Ya. Jadi energi dapat menembus ruang dan waktu. Ya. Fisika kuantum ini pelopornya Albert Einstein. Dan salah satu nanti berikutnya Richard Feynman. Memang baru abad-abad 20 memang dibongkarnya gitu. Ya.
Seperti kayak sekarang gadget kita ini kan fisika kuantum juga ya, teknologi digital. Saya di rumah, Mbak Santi mungkin di rumah, Mbak Rati ada di mana Mbak? Di rumah kah? Ya, ibu-ibu yang lain juga di rumah atau ada yang di kendaraan. Saya lihat juga ada Ibu Kamila di kendaraan. Ini bisa ketemu di satu frame itu lewat tembusan energi kan? Menembus ruang dan waktu. Nah, badan kita juga ada energinya yang menembus ruang dan waktu. Itu makanya mengapa tadi walaupun kita kayaknya cuman di frame, itu kok vibrasinya kita sudah saling tangkap-menangkap tuh, Mbak. Ya. Mbak Santi dari tadi malam udah doa, saya udah tangkap, saya juga mendoakan beliau, saling tangkap-tangkapan kita. Ya. Karena menembus ruang dan waktu. Dan energinya manusia menembus alam barzah. Itulah kita bisa mendoakan. Karena badan seluler orang yang sudah meninggal sudah kembali ke tanah. Tapi badan bioplasmiknya ya ada di iliyin, di lapisan langit ketujuh. Yang di beberapa tafsir ulama, kalau misalnya kita makamkan badan seluler itu di pekuburan, badan selulernya sudah menyatu lagi di tanah, badan bioplasmiknya itu di lapisan langit ketujuh yang seluruh makamnya dia. Gitu. Ini beberapa tafsir dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita doakan ke makam, yaitu mungkin dari jauh lebih dekat ya, tapi tidak pun ke makam, di rumah pun kita doakan, karena energi menembus ruang dan waktu dan alam, maka kita bisa doakan di mana saja. Ya, nah. Lapisan ini ada anatominya, ya. Yang paling dekat kita sebut gelombang eterik, ya. Agak jauh sedikit sekitar 2 meter bisa sampai 4 meter namanya gelombang astral. Agak jauh lagi sampai 8 meter itu namanya kausal, ya. Ini masih bisa diukur nih dengan alat gelombang. Tapi ada yang tidak bisa diukur, dia no hertz. Yang mana? Gelombang spiritual. Ini dia. Makanya dia tidak ada ya patokannya. Ya. Gelombang spiritual ini no hertz, nggak bisa diukur. Dan gelombang spiritual ini keluar pada saat apa? 1, berdoa. 2, berniat. 3, berprasangka. Jadi kalau sinyal ini pada saat kita doa, dan kenapa doa bisa sampai, kenapa sebuah niatan bisa ditarik niatan itu, dan kenapa juga prasangka bisa sampai, karena dibawa oleh gelombang spiritual. Kalau bahasa anak sekarang Mbak Rati terbroadcast oleh gelombang spiritual kita. Berdoa tentu hal yang baik ya, berniat tentu hal yang baik. Nah, challenging-nya di prasangka. Karena prasangka masih bisa 2. Yang husnuzon atau yang suuzon. Walaupun memang Allah kasih perangkat manusia untuk berprasangka juga. Dan sesekali suuzon nggak masalah juga. Karena itu perangkat anugerah dari Allah untuk mendeteksi orang ini baik apa enggak kan. Ketemu orang baru di jalan, tiba-tiba orang itu minta uang. Lah, kita kalau nggak berprasangka buruk, habislah uang kita kan. Jadi prasangka itu karunia Allah juga, hanya tidak boleh kelamaan. Karena bisa jadi orang itu orang baik, cuman karena kita berprasangka buruknya kelamaan, nggak cepet-cepet diganti, nggak cepet-cepet di switch, maka kejadian akhirnya yang prasangka kita yang kejadian. Karena gelombang ini selain membroadcast doa, niat, dan prasangka, dia menarik peristiwa apa yang kita doakan, apa yang kita niatkan, dan apa kita prasangkakan. Dia naik. Nah, ya. Artinya badan kita seperti ini sesungguhnya. Maaf, mohon izin. Ya. Memang tidak kelihatan lewat mata. Karena kalau pakai kelihatan dengan kasat mata kita nih, ribet, pasti ribet. Ya. Belum lagi bersaing dengan sinyal provider yang lainnya dari gadget kita, ya. Wah, ribet ya pasti. Tapi begini terus nih. Kita lihat gambar ini aja, lebih 1 menit udah pusing, Bu. Ya, Mas Santi ya, lihat gambar gini udah lebih 1 menit udah sakit kepala ini. Padahal ini nyala terus di badan kita, nggak pernah berhenti. Kalau berhentilah itu kita ya terpisah antara seluler dan bioplasmik ini tadi.
Nah, bioplasmik inilah ya para ulama mengatakan di sinilah bergabungnya para malaikat, di sinilah juga ruh itu ya. Tapi para ahli mengatakan menyatakan saja istilahnya bioplasmik, bioplasma gitu. Dan memang paling dahsyat dari kolbu kita, dari jantung kita ini. Ya, ini membroadcast nih luar biasa. Nah, kemudian manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Karena ada gelombang tadi, maka gelombang tadi istilahnya gelombang elektromagnetik. Jadi kenapa doa bisa sesuatu kita doakan, ya, misalnya Mbak Rati mendoakan Kici, ya, agar bisa beraktivitas di dalam negeri dan di luar negeri dan terkabulkan, itu karena waktu kita mendoakan terbroadcast lewat gelombang spiritual tadi, ya, dan karena itu gelombangnya magnetik, maka ditarik apa yang kita doa tadi atau kita harapkan atau kita niatkan. Ini yang terjadi sebetulnya, ya, ini yang terjadi. Nah, kemudian yang luar biasa adalah di surat Az-Zariyat ayat 22, Bismillahirrahmanirrahim, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Memang dulu nih di awal-awal tafsir dari ayat Az-Zariyat ayat 22 ini bahwa rezeki dari langit itu karena Allah turunkan hujan, dengan hujan itu ya membuat pertanian, perkebunan jadi menghasilkan ya padi, buah-buahan dan sebagainya, tanah gembur dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan ya semakin terungkap bahwa memang di langit ada rahasia-rahasia rezeki kita. Gimana Bu Aisyah, kan kita tinggal di dunia, kita napak kakinya di bumi. Nah, terungkap juga itu tadi, karena badan kita ada sinyal, ada badan bioplasmik, maka sinyal itulah yang tembus sampai langit ini untuk narik rezeki kita. Dan karena langit seluas alam semesta ini, maka disuruh jalan, ayo jalan. Ya. Mungkin pas di langit Jakarta ini udah ditarik rezekinya, jalan dikit lah barangkali ke Bogor gitu ya, jalan dikit lah ke Bandung gitu ya, jalan dikit lah ke Amerika gitu ya Mbak Rati, jalan dikit ke Jerman. Nah itu tadi makanya perlu kita jalan-jalan juga untuk menarik rezeki dan apa yang dijanjikan kepadamu, kata Allah. Pertama laki-laki ya, laki-laki sinyalnya memang harus jalan laki-laki. Karena ada penelitian laki-laki kalau dia jalan, sinyalnya makin kuat. Kalau perempuan di dalam rumah aja bisa narik. Perempuan. Ya, laki-laki harus jalan. Itulah laki-laki untuk sholat aja disuruh ke masjid jalan. Kita di rumah aja ya bisa narik rezeki. Dahsyat kan ini kan. Masya Allah. Ya. Nah, jadi karena di alam semesta ini banyak tarikan rupanya ya, belum lagi tarikan ya kutub utara, kutub selatan. Nah inilah makanya kita ya hamparan rezeki kita ya seluruh dunia ini. Maka tadi waktu Mbak Rati mengatakan Kici ini cakupannya bukan hanya dalam negeri tapi luar negeri, ya itu udah keren banget itu peluang atau potensi untuk narik rezeki luar biasa kan gitu. Ya, nah. Jadi ya sinyal ini bisa dipanjangkan lewat apa? Satu, wudu. Jadi pada saat kita wudu ya organ-organ tubuh kita yang kena basuh dan usapan wudu yang tadi titik-titiknya ya meridiannya berputarnya agak lambat jadi kenceng. Maka orang yang menjaga wudu sinyalnya kenceng banget. Maka orang yang menjaga wudhu, dia doa apa aja, ya ngomong apa aja, niat apa aja terbroadcast. Dahsyat. Ya. Apalagi yang bisa memperpanjang sholat. Karena sholat itu titik-titiknya, ya waktu berdiri itu kita berada di 180 derajat, waktu ruku ada di 90 derajat, waktu sujud ada 45 derajat, 2 kali sujud 45 kali 2 90, 90 tambah 90 tambah 180, 360 berputar nih. Maka dia memperpanjang sinyal itu puasa. Di bulan Ramadan ini sholat fardu, bukan hanya sholat fardu yang kita tegakkan ya, sholat sunnah pun kita kejar kan. Bahkan ya qiyamul lail ya, kalau siang-siang
ya puasa Ramadan, siam Ramadan, malam qiyam Ramadan yaitu tarawih, itu memperpanjang sinyal. Makanya orang di Ramadan tuh ya sinyal kenceng banget. Lagi puasa juga memperpanjang sinyal, sedekah memperpanjang sinyal, sedekah yang wajib disebutnya zakat, sedekah yang sukarela infak itu memperpanjang sinyal, menyiapkan makanan untuk orang-orang berpuasa, iftar, takjil itu juga memperpanjang sinyal, bayangkan, Masya Allah. Ibu hamil juga memperpanjang sinyal, maka ibu hamil doanya makbul, karena sinyalnya dari badan ibu hamil dan janin yang di dalam rahim. Ibu menyusui juga memperpanjang sinyal, karena anaknya dipeluk terus, dan si janin itu, si bayi ini sudah punya sinyal sendiri, ya. Nah ini panjang sinyal. Nah maka hati-hati pada saat kita puasa sinyal panjang, habis sholat karena habis wudhu sinyal tambah panjang, ya hati-hati yang apa? Coba hati-hatinya keluhan. Karena banyak orang bilang begini, saya udah puasa, saya sholat juga lengkap, tapi kenapa kemalangan datang terus sama saya? Berarti ada keluhan yang dia keluhkan di pikiran, di perasaan, di ucapan, yang itu terbroadcast karena kita lagi panjang-panjangnya sinyal. Ini yang harus hati-hati. Ini yang kadang-kadang orang nggak sampai situ pemikirannya karena belum tahu. Makanya ini kenapa saya senang sekali sosialisasikan ya ilmu ini gitu. Ini bahaya banget. Karena lanjutan dari surat Az-Zariyat 22 itu yaitu ya 23, nanti kita lihat ya, karena keluhan ini akan ditarik nih ya Allah ya. Fawarabbis samai wal ard innahu lahaq mithla ma annakum tantikun. Ya, maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Nah, itu tadi. Ya, ucapkan. Baik diucapkan di lisan, diucapkan di pikiran, diucapkan di perasaan, diucapkan dari mata, telinga, diucapkan di tulisan juga. Jadi hati-hati bikin status ini. Karena Az-Zariyat ayat 22 tadi adalah rezeki kita di atas langit dan bisa kita tarik, tapi hati-hati ucapan-ucapan yang negatif ini bisa menghambat rezeki itu gitu. Jadi hati-hati bikin status, hati-hati mengkomentari sebuah media sosialnya orang. Dan buat kita-kita yang dikomentari oleh netizen buruk, bertahan, ya istighfar, jangan kepancing. Karena ya apa yang dikomentari oleh netizen itu akan berbalik pada dia. Maka orang-orang yang sering misalnya dibicarain orang, kah difitnah, istighfar. Ya udah, jangan kepancing. Karena itu ketarik sama dia lagi nanti. Aduh, seandainya netizen ngerti tentang Az-Zariyat 23, maka dia akan bikin status atau bikin komentar yang baik-baik itu. Karena berpulang pada dia. Nauzubillah min zalim. Ya? Nah, suami istri, bayangkan suami istri, Masya Allah ya. Sebelum kita masuk ke suami istri, doa itu senjata orang mukmin, tiang agama, serta cahaya langit-langit dan bumi. Jadi hadis Rasulullah ini yang diriwayatkan Abu Ya'la dan Imam Al-Hakim itu sampai sekarang para ilmuwan mengatakan benar doa itu senjata. Bahkan semua orang agama apapun berdoa itu memang senjata, tajam banget doa itu. Dan orang sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit nanya sama Allah, sedikit-sedikit minta sama Allah, itu tiang agamanya ya. Itu tegak gitu. Dan rupanya orang berdoa, cahayanya tuh keluar dari tubuhnya sampai langit dan bumi. Inilah makanya tadi mengapa saya katakan bahwa rezeki kita bisa tarik lewat doa. Itulah di waktu duha, ya kan doanya begitu kan, apabila rezekiku jauh dekatkan, apabila di atas turunkan, apabila di bawah diangkat, apabila haram bersihkan ya Allah, kan gitu, karena tarikat ini. Dan di bulan Ramadan tarikan ini sedang dilatih untuk makin panjang, semakin panjang. Dan bahkan semakin umur kita, ya, semakin panjang umur kita, semakin panjang juga sinyal ini. Jadi
welcome usia lanjut gitu. Jadi jangan takut usia tua gitu. Walaupun tetap kita harus jaga, kita rawat badan seluler kita ini. Tapi semakin tua memang seluler menurun tapi bioplasmik memanjang. Nah, suami istri ya, punten. Dengan adanya hubungan intim suami istri, maka sinyal suami istri ini semakin selaras. Sebetulnya ya, kita bicara hakikatnya dulu sebelum pada masuk puasa. Ya. Jadi, mengapa salah satu dari kedahsyatan hubungan intim suami istri selain tadi pengungkapan cinta, kasih sayang, penyaluran syahwat, kemudian ya mempunyai keturunan, berikutnya adalah menyelaraskan gelombang sinyal. Dalam rangka apa coba? Ya dalam rangka menarik rezeki. Sendiri aja bisa narik rezeki dari langit, apalagi berdua, kan gitu. Nah, di dalam Ramadan, siang hari, itu Allah kasih kesempatan, si suami panjangin sinyal dulu, si istri panjangin sinyal dulu masing-masing. Dengan apa? Dengan syam, dengan wudhu, dengan sholat fardu, sholat sunnah, sedekah, baca Quran, masing-masing panjangin. Ya. Malam hari juga masih ada qiyamul lail tarawih untuk panjangkan. Nah, setelah qiyamul lail tarawih atau setelah kita misalnya sholat witir, barulah kita hubungan intim. Bayangkan Bapak Ibu teman-teman, ibu-ibu, masing-masing lagi panjang sinyalnya, mereka berhubungan intim, kita berhubungan intim dengan suami, ya, yang masih punya pasangan, itu kan luar biasa jadi selaras. Dan dahsyatnya pada saat subuh hari di fajar kemudian ya habis sahur kemudian sholat bersama-sama, apa nggak dahsyat tuh narik rezeki? Ini salah satu hikmahnya yang kita bisa nalar ya atau kita bisa analisa berdasarkan ilmu bioplasmik ini, keterkinian ini gitu. Jadi masing-masing pagi sampai maghrib itu panjang-panjangin masing-masing, jangan ada yang gangguin gitu. Malamnya waktu hubungan intim diselaraskan. Karena sesungguhnya suami istri ini kalau misalnya provider ini mohon izin ini bukan di endorse ya. Ya, suami beda providernya dengan istrinya, mungkin istrinya XL, suaminya Telkomsel gitu. Tapi kalau XL sinyalnya bagus, Telkomsel bagus, terus malam hari kan suami istri kan ya Mbak Santi kan karena kita sering hubungin HP-nya suami walaupun providernya beda kan di quick access-nya nomor suami kan? Ya nggak sih? Yang sering WA, yang sering loh. Yang jarang mah jarang juga. Yang sering WA, yang kontak suami. Maka quick access ya, jejak digitalnya nomor suami duluan keluar. Kalau saya nomor 1 suami, nomor 2 Mbak Nining karena selalu ditelepon. Itu ya, itu perumpamaan, analogi karena kita boleh menganalogikan sebagaimana Rasulullah tadi menganalogikan hubungan ya mencium istri dengan kumur-kumur saat puasa. Jadi kita boleh analogikan gitu. Nah, jadi dengan selarasnya hubungan intim ini, maka bayangkan subuh-subuh gitu ya, lagi kumpul makan bareng ini sama anak-anak, ya Allah inilah keberkahan juga Ramadan, bisa sahur bareng. Saya Mbak Rati kalau nggak Ramadan nggak kumpul anak-anak karena udah gede-gede soalnya. Ini aja ada 2 yang bertugas di Brebes ya, dan ada juga di Ciputat. Saya punya anak 5, jadi cuma tinggal 3 aja gitu. Ya, tapi bayangkan karena semua manusia ada sinyalnya di waktu sahur namanya ya, waktu sahur dan kita makan sahur. Nah, itu apa nggak dahsyat tuh? Duduk di meja aja itu sinyal karena ibu dan anak sinyalnya sama, ibu dengan bapak dengan suami istri sinyalnya selaras. Ya, bapak dengan anak sinyalnya selaras, apa nggak keren itu? Kemudian melakukan sholat berjamaah bersama, bahkan belum sholat berjamaah aja, makan sama-sama sambil bercanda begini, kegembiraan itu terbroadcast ke alam semesta, ya, dan menarik lagi kegembiraan selanjutnya, seperti itu. Inilah Ramadan ya, Insya Allah. Ya,
Apalagi yang tadi siangnya udah habis baca Quran, karena baca Quran itu memperpanjang sinyal juga. Habis sedekah, nyiapin iftar, oh Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, suami istri itu sempat juga berhubungan intim gitu ya, walaupun memang kadang pas kalau lewat pakai umur ya, kita nggak sesering lagi waktu lalu ya Mbak Santi, karena umur juga. Tapi kan, iya betul. Iya, iya. Alasannya ini ada remason di sini. Iya, iya. Ya, kayu putih. Tapi Mbak Rati, tadi kan ditemukan bahwa umur semakin panjang juga sinyal semakin panjang. Oh iya, semakin mesra maksudnya. Semakin tubuh kita nih, misalnya ya, saya misalnya ini masih lebih muda kali ya dari Mbak Santi. Mbak Santi itu sinyalnya lebih panjang dari saya. Saya 60 Ibu. Mbak Rati sinyalnya lebih panjang dari saya. Saya baru 53 gitu. Lebih panjang dari saya. Maka orang nggak boleh takut tua, nggak boleh takut lanjut usia. Jangan artinya khawatir. Gini, ya artinya tidak berhubungan intim sesering mungkin pun, ya karena umur kita pun sudah sinyalnya panjang gitu. Dan karena sudah bertahun-tahun berumah tangga, tentu kan sudah lama juga menselaraskan ya sinyal ini gitu kan. Jadi Allahu Akbar, maka di Ramadan ini kenapa kita senantiasa kumpul, menyenangkan dan bahagia. Dan ternyata bukan hanya antar suami istri dan anak-anak, antar kita saudara fillah seperti ini juga ada gelombang yang menyatukan kita lewat keimanan kita ya. Masya Allah, wallahu alam bisawab, ini yang bisa saya sampaikan sedikit tentang